Selamat datang di video B2. Di video B1 yang lalu, kita sudah membahas nama Jepang dari BPOPKI dan BPKI. Kedua nama tersebut mirip, sama-sama mengandung kata Dokuritsu Junbi. Maka kita bahas dalam satu video. Kali ini, kita akan membahas satu saja nama Jepang dari suatu badan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang, yaitu Dewan Pertimbangan Pusat, yang nama Jepangnya Chuo Sangiin. Serupa dengan video B1 yang lalu, kita akan membahas dari aspek kebahasaannya. Sebelum kita masuk, saya tegaskan dulu, tulisan ini dibaca Chuo Sangiin. Chuo Sangiin. U pada Chu adalah U panjang. O juga O panjang. Ini juga bukan dibaca Chuo Sangiin. Tidak ada bunyi eng atau nga dalam bahasa Jepang. Kalau dibaca Sanggi, itu masih bisa dibilang benar. Tetapi pengucapan Sangi jelas salah. Jelas bahwa di sini Sangi terpisah menjadi san dan gi, bukan sa kemudian ngi, itu salah. Kasus ini serupa dengan nama Ichiban Gase Yoshio, wakil ketua BPUPKI. Bukan dibaca Bangase, yang betul adalah Bangase. Maka dari itu, sebaiknya kita berikan tanda petik antara huruf N dan G, supaya bagi orang awam yang tidak mengerti fonologi bahasa Jepang akan tetap membacanya dengan benar. Sekarang kita bedah satu-satu arti kata dari Chuo Sangiin. Chu artinya tengah. O artinya pusat. San artinya ikut serta atau berpartisipasi. Gi artinya tanggapan, komentar, diskusi, atau saran. In artinya bisa ada dua, fisik dan non-fisik. Secara fisik, arti dari in adalah bangunan atau gedung tempat beroperasinya suatu institusi. Misal gedung sekolah, gedung kampus, universitas, termasuk gedung rumah sakit. Namun, in ini tidak berlaku untuk gedung kantor perusahaan, karena perusahaan tidak termasuk sebuah institusi. Sedangkan secara non-fisik, arti dari in adalah institusi itu sendiri, bukan bangunannya. Sekarang kita gabung kanji-kanjinya. Chuo artinya tengah, pusat. Ya, jadi artinya pusat. Sangi artinya ikut serta memberi tanggapan. Atau bisa dibilang artinya penasihat atau pemberi pertimbangan. Loh, kok beda? Yang benar penasihat atau pertimbangan? Jadi, terjemahan harafiah itu memang benar, tapi tidak selalu bisa menjadi terjemahan yang baik. Namun, kalau kita memahami konteksnya, kita bisa memilih kata yang artinya mirip, sesuai konteks, mudah dipahami oleh umum, namun maksud aslinya tetap dapat tersampaikan. Jadi, kalau digabung semuanya, Chuo Sangiin bisa diterjemahkan menjadi institusi penasihat pusat. Sampai di sini, jika teman-teman mungkin melihat kanjinya, ada yang bertanya, loh, kok tulisan san ini kok agak beda ya dari yang saya pelajari? Nah, seperti di video B1 waktu itu, pernah saya singgung sedikit tentang versi aksara yang digunakan. Pada tahun 1945, aksara yang digunakan di Jepang masih versi Kyujitai. Dan di waktu yang sama, di Tiongkok juga masih menggunakan Hanzi tradisional. Dan tulisan-tulisan ini yang dibawa ke Indonesia pada saat itu. Sedangkan saat ini, sebagian aksara sudah disederhanakan. Beberapa di antaranya, yang termasuk disederhanakan adalah kanji dari san ini. Jika di Jepang kanji ini dibaca san, dalam bahasa Tionghoa, Hanzi ini dibaca chan, c,
ini diberi hembusan nafas, jadi dibaca chan. Artinya dari kanji ini sama, dan tulisan versi sederhananya juga sama nih, lihat ya, sama. Sedangkan tulisan gi dalam bahasa Jepang tidak disederhanakan, tetap seperti ini, apa adanya. Namun dalam bahasa Tionghoa disederhanakan menjadi seperti ini. Kalau di bahasa Jepang dibaca gi, di bahasa Mandarin, bahasa Tionghoa dibaca i. Jadi ini sangi kalau bahasa Jepang, kalau bahasa Mandarin, bahasa Cina dibaca chanyi. Versi yang sederhana ini jauh lebih mudah untuk ditulis daripada versi tradisional. Nah, begitu penjelasannya. Jika ada dari teman-teman yang pernah belajar kanji dalam bahasa Jepang atau belajar Hanzi dalam bahasa Mandarin, tapi tulisan yang ditampilkan di atas ini belum pernah teman-teman temui. Kembali ke terjemahan dari Chuo Sangiin. Terjemahan ini, institusi penasihat pusat, memiliki arti yang sama dari nama Indonesianya, yaitu Dewan Pertimbangan Pusat. Gedung Chuo Sangiin pun memakai bekas gedung Volksrat atau Dewan Rakyat. Ini gambarnya sekitar tahun 1935, masih zaman kolonial Belanda. Nah, ini bukan Volksrat ya, ini salah. Yang beberapa orang termasuk saya pernah keliru membacanya jadi Volksrat karena lidahnya belok gitu ya. Yang betul adalah Volksrat. Dewan Rakyat itu berasal dari kata Volks dan Rat. Volks artinya rakyat dan Rat artinya dewan. Ini bahasa Belanda. Baik Volksrat dan Chuo Sangiin memang fungsinya seperti badan legislasi. Kalau saat ini terdiri dari DPR dan DPD. Video ini dibuat tahun 2022 ya. Jadi saat video ini dibuat, badan legislasi di Indonesia terdiri dari DPR dan DPD. Jadi padanan istilah Indonesia yang cocok untuk Volksrat dan Chuo Sangiin adalah Dewan. Dewan itu artinya apa? Dewan itu dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Persia, Diwan atau Divan, yang artinya majelis berisi beberapa orang yang pekerjaannya memberi nasihat. Nah, jadi kata sangi tadi memang juga tidak salah kalau diterjemahkan sebagai penasihat, selain diterjemahkan sebagai pertimbangan. Sekedar tambahan, yang benar penulisan dari nasihat adalah pakai i, nasihat, bukan nasihat. Nah, baik, sampai di sini pembahasan kita. Harapan saya ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang sejarah Indonesia dalam aspek kebahasaan untuk istilah-istilah asing yang dikenal dalam sejarah Indonesia. Jika teman-teman tertarik untuk menonton video seperti ini lagi, silahkan subscribe dan jangan ragu untuk berkomentar. Jika ingin bertanya sesuatu, ingin memohon diterbitkannya konten, request, atau menemukan kekeliruan dalam video kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang akan datang.